Tasili ilal imamil mu'allifi rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid daraini amin. Qala Allah ta'ala ma kana Muhammadun aba ahadim min rijalikum. Artinya tidaklah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu bapak daripada seseorang dari anak laki-laki daripada kamu. Ini ayat ini turun terkait ya masih melanjutkan ayat yang di atas, bahwa ada dugaan bahwasanya Zaid itu adalah anak Nabi Muhammad. Padahal Zaid itu adalah anak angkat Nabi Muhammad. Jadi kalau anak angkat itu beda ya dengan anak kandung. Sehingga di sini ya Allah menjelaskan bahwa Nabi Muhammad itu bukanlah ayah daripada rijal, orang laki-laki di antara kamu. Jadi enggak ada. Nabi Muhammad pernah punya anak laki-laki tapi semuanya meninggal. Ya. Diceritakan ya bahwa di antara anak laki-laki Nabi Muhammad itu ada yang namanya Ibrahim. Kemudian ada lagi yang namanya Qasim, ada yang namanya Tayyib. Jadi ada 3. Satu riwayat ada yang bilang 3 anak laki-laki Nabi. Ya, jadi ada Qasim, ada Ibrahim, ada Tayyib. Nah ini 3-3-nya meninggal dunia. Ya, jadi sebelum baligh ya mereka itu meninggal dunia. Nah sementara Zaid itu adalah anak angkat ya Nabi Muhammad SAW yang kemudian dinikahkan dengan Zainab. Nah kemudian berkembang setelah Zaid itu dewasa, kemudian Zaid dinikahkan dengan Zainab. Lalu di tengah pernikahannya ya ternyata Zainab dicerai. Nah setelah Zainab dicerai, Allah perintahkan kepada Nabi Muhammad untuk menikahi Zainab. Sehingga masyarakat Arab saat itu ramai, khususnya di kota Mekah. Oh Nabi Muhammad kok menikahkan ya perempuan yang bekas ya istri anaknya sendiri. Nah padahal Zaid itu bukan anak Nabi Muhammad, tetapi anak angkat Nabi Muhammad. Ini menandakan bahwa hukumnya boleh kalau ada seorang yang mengangkat anak laki-laki, dia bukan anak kandung, lalu dia menikah, kemudian setelah diceraikan, itu istrinya boleh dinikahkan dengan bapak angkatnya. Nah ini yang terjadi saat itu tidak boleh, ya tidak boleh, sehingga dijelaskan oleh Allah. Jadi semua apa yang diperintahkan oleh Allah mengandung hukum syariat. Nah makanya Allah jelaskan makana Muhammadun aba ahadim mir rijalikum. Tidaklah Muhammad itu seorang ayah seorang pun dari laki-laki kamu. Falaisa Abu Zaidin, maka Nabi Muhammad itu bukan ayahnya Zaid. Ai walidahu, artinya bukan ayah daripada Zaid. Fala yuhramu alaihi tazawuju, maka tidak diharamkan atas Nabi Muhammad menikah bizaujatihi dengan istrinya Zaid. Siapa? Zainab, yaitu Zainab yang sudah diceraikan. Jadi Zainab asalnya istri daripada Zaid, lalu dicerai oleh Zaid. Selesai dicerai, lalu Allah perintahkan kepada Nabi Muhammad untuk menikahi Zainab, sehingga itu tidak haram ya tazawuj, menikah ya dengan istrinya Zaid, karena Zaid bukan anak kandung Nabi Muhammad. Walakin akan tetapi karena adalah Muhammad itu Rasulullah. Jadi walakin Rasulullah, asalnya walakin kana Rasulullah. Akan tetapi adalah Nabi Muhammad itu Rasulullah, Rasulnya Allah.
wa khatiman nabiyyin wa khataman nabiyyin, boleh bacanya. Ya, jadi boleh dibaca ta-nya bil fathah, boleh juga dibaca bil kasrah. Wa khatiman nabiyyin, wa khataman nabiyyin. Jadi Nabi Muhammad itu adalah Rasulullah dan sebagai penutup daripada nabi, khatiman nabiyyin. Seandainya Nabi Muhammad punya anak laki-laki sampai dewasa, mungkin saja setelah Nabi wafat yang menggantikan itu adalah anaknya. Karena kemuliaan seorang ayah, ya khususnya pangkat kenabian, itu biasanya nanti dilanjutkan oleh anaknya. Contoh Nabi Ibrahim, ya, itu Nabi Ibrahim Khalilullah, kekasihnya Allah, jadi mulia. Nabi Ibrahim punya anak, maka anaknya menjadi nabi. Tuh, jadi Nabi Ismail, maka Nabi Ishak, ya, dan masih banyak lagi, ya, seperti ya nabi-nabi yang lainnya. Ketika dia punya anak, lalu anaknya itu diangkat menjadi nabi juga. Makanya disitulah rahasianya kenapa anak-anak Nabi Muhammad yang laki-laki sejak kecil itu sudah meninggal. Qoblal bulugh, sebelum balik. Ibrahim itu masih kecil, ya, masih hitungan ya bulan dia udah meninggal dunia. Qasim juga sama, sudah meninggal dunia sebelum balik. Thayyib juga sama seperti itu. Ya, jadi Nabi Muhammad ya itu punya anak laki-laki tapi sebelum balik sudah wafat. Beda dengan anak perempuan. Kalau anak perempuan sampai menikah, rata-rata sampai menikah, ya itu sehingga Nabi ya nanti punya keturunan zuriyah itu dari anak perempuannya. Seperti Siti Fatimah ketika menikah dengan Sayyidina Ali lalu lahir yaitu anaknya Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain, ya, dan inilah yang menjadi keturunan-keturunan dari zuriyah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, itu yang dimaksud begitu. Makanya Nabi Muhammad itu tidak memiliki anak laki-laki, ya, walakin akan tetapi karena Rasulullah, Nabi Muhammad itu adalah Rasul wa khatiman nabiyyin, dan sebagai penutupnya para nabi. La nabiyya ba'dah, tidak ada nabi setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wala yakunu lahum rajulin ba'dahu, maka tidak ada bagi Nabi Muhammad anak laki-laki setelah ya Nabi Muhammad jadi nabi. Yakunu nabiyan, yang memang itu jadi nabi. Karena rata-rata biasanya kalau seorang nabi karena pangkatnya begitu mulia, dia punya anak laki-laki, maka anak laki-lakinya nanti Allah akan angkat lagi menjadi nabi. Wa fi qiraatin, di dalam qiraat yang lain bi fathita khatam. Kalau tadi khatim, ya jadi bi kasrita. Walakin Rasulullahi wa khatiman nabiyyin. Nah, dalam qiraat yang lain bi fathita. Walakin Rasulullahi wa khataman nabiyyin. Ka'alatil khatmi, seperti alat ya cincin. Ai bihi khatamu, artinya mereka itu ya khatamu, ya artinya mereka itu menutup, dicap. Biasanya kalau dari stempel udah rapi, udah ditutup. Itu namanya alat stempel. Ya, Nabi Muhammad dulu kalau ya stempelnya itu alatnya dari cincin. Jadi Nabi Muhammad pakai cincin, Bapak Saudara. Ya, kemudian kalau dia misalnya habis nulis surat di stempel, itu tinggal dari cincinnya saja. Stempelnya Muhammad Rasulullah. Ya, jadi dalam cincinnya itu ada tulisan Muhammad Rasulullah. Allahnya ada di atas. Kalimat Allah ada di atas. Ya, jadi Rasul Muhammad, jadi Muhammad Rasulullah, bacanya dari bawah Muhammad Rasulullah. Nah, makanya disebut cap, ya, di stempel. Nah, itu kalau udah stempel berarti kan akhir, ya, udah selesai semuanya. Wa kana Allahu bikulli syai'in alima, dan adalah Allah
bikulli syai'in alima, ya mengetahui terhadap segala sesuatu. Jadi Allah Maha mengetahui terhadap sesuatu. Minhu diantaranya bi alla nabiyya ba'dahu, bahwasanya tidak ada nabi setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu Allah yang Maha mengetahui dah tuh. Sehingga setelah Nabi Muhammad enggak ada lagi nabi. Wa idza nazala sayyidu Isa, kalau seandainya nanti akan turun Sayyid Isa, ya jadi Nabi Allah Isa akan turun, ya kamu bisyariatihi, maka Nabi Isa tetap dihukumkan membawa syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita sebagai orang Islam punya satu keyakinan bahwa Nabi Isa itu tidak wafat. Nabi Isa itu tidak disalib. Ya, wa ma qataluhu wa ma shalabuhu. Di dalam Al-Qur'an jelaskan begitu, mereka tidak membunuh Nabi Isa. Mereka tidak menyalib Nabi Isa. Walakin syubbiha lahum. Akan tetapi yang dibunuh dan yang disalib adalah dari mereka yang diserupakan. Jadi dalam satu cerita itu Bapak Saudara dijelaskan oleh ulama-ulama tafsir, ada satu muridnya yang durhaka, ya, yang mengejar Nabi Isa paling dulu, paling depan, sementara yang lainnya belakangan. Nah itu yang paling depan itu yang diserupakan dengan Nabiullah Isa alaihissalam. Diserupakan apanya? Seluruh tubuhnya sama percis dengan Nabi Isa. Ya, mukanya percis, bahkan suaranya percis dengan Nabi Isa saat itu, dengan kekuasaan Allah. Jadi ketika dia bicara percis dengan Nabi Isa, sehingga teman-teman yang di belakang tuh rombongan menyangka itulah Isa. Padahal kata Allah, ya Nabi Isa itu diangkat. Ya, jadi Nabi Isa diangkat ke atas langit. Ya, begitu. Jadi diangkat ke atas langit sampai sekarang masih ada di langit yang kedua. Langit pertama itu Nabi Adam. Langit yang kedua itu Nabi Allah Yahya dengan Nabi Allah Isa. Makanya di langit yang kedua itu ada dua nabi. Kata Imam Nawawi Al-Bantani, ya di kitab Nuruz Zolam dijelaskan, ya kata Imam Nawawi, kenapa ya di langit yang kedua itu ketika Nabi Muhammad Isra Mi'raj ketemu dengan dua nabi, ada Nabi Isa, ada Nabi Allah Yahya. Kata Imam Nawawi, karena suatu saat nanti Nabi Isa akan turun. Kalau Nabi Isa turun di langit yang kedua enggak kosong, ya tetap ada siapa? Nabi Allah Yahya. Kalau yang lain-lainnya tuh sendiri. Seperti langit yang ketujuh ada Nabi Ibrahim sendiri. Langit yang keenam ada Nabi Musa sendiri. Ya, begitu. Langit pertama ada Nabi Adam. Langit yang kedua Nabi Isa didampingin sama Nabi Allah Yahya alaihissalam. Nah, itu kata Imam Nawawi begitu Bapak Saudara. Ya, seandainya nanti Nabi Isa turun ke bumi, maka di langit yang kedua tetap ada, enggak kosong. Jadi langit pertama, kedua, ketiga sampai ketujuh enggak kosong, ada nabi yang menunggu di sana. Nah, itu jadi Nabi Yahya ya tetap ada di situ. Ya, ketika Nabi Isa turun. Jadi artinya bagaimana? Nabi Isa itu tidak wafat menurut konsep yang Allah jelaskan dalam Al-Qur'an. Nabi Isa tidak disalib, ya karena wafat aja tidak, apalagi disalib. Nah begitu. Nah kemudian yang disalib dan yang diwafatkan itu tidak lain adalah syibih Nabi Allah Isa alaihissalam. Artinya syibih itu apa? Orang yang diserupakan dengan Nabi Isa alaihissalam. Sehingga nanti Nabi Isa akan turun di akhir zaman, dan yang bisa mengalahkan dan bahkan membunuh Dajjal itu hanya Nabi Isa. Jadi Dajjal ini Bapak Saudara tidak ada yang bisa mengalahkan. Siapapun tidak bisa mengalahkan. Dajjal ini hanya bisa dikalahkan oleh Nabi Allah Isa alaihissalam.
Nah, makanya nanti Nabi Isa akan turun. Namun ketika Nabi Isa turun tidak bawa ajaran lagi. Sebab la nabi ya ba'dah, tidak ada nabi setelah Nabi Muhammad. Nggak ada lagi, habis Nabi Muhammad ada Nabi Isa. Nabi Isa ya bukan membawa ajaran baru, tetapi Nabi Isa dihukumkan itu membawa syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi Isa dikategorikan sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi Isa itu mulia. Ya, di samping dia jadi nabi, nanti juga dia dikategorikan sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, seperti itu. Jadi ketika ya dia turun, nah, itu dia membawa syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini yang dimaksud wa iza nazala as-sayyid Isa yuhkamu bi syariatihi. Jadi tetap setelah Nabi Muhammad nggak ada lagi nabi yang lainnya. La nabi ya ba'dah. Sebab ini udah cukup ayatnya. Walakin Rasulullah wa khatiman nabiyyin. Ya apalagi nabi-nabi palsu yang mereka datang kemudian ngaku-ngaku sebagai nabi. Oh saya semalam habis dapat wahyu dari malaikat Jibril. Udah bohong itu, udah semuanya nggak benar. Tapi herannya Pak, ya orang yang ngaku jadi nabi ada aja pengikutnya. Itu herannya begitu. Padahal bukan satu ya. Padahal bukan satu, udah berulang-ulang. Di Indonesia itu banyak nabi palsu, banyak. Ya begitu. Yang ngaku jadi Jibril ada, yang ngaku jadi nabi ada. Tapi herannya ada aja pengikutnya. Nah begitu. Padahal kalau kita baca nih ayat udah jelas. Walakin Rasulullah wa khatiman nabiyyin. Jadi ya Nabi Muhammad itu ya bukanlah ya seorang bapak dari orang laki-laki di antara kamu. Akan tetapi Nabi Muhammad itu adalah Rasulullah, utusan Allah dan penutupnya para nabi. Ya, itu udah jelas dah tuh konsep Al-Quran. Sehingga kalau kita udah baca Al-Quran ini udah siapapun yang ngaku jadi nabi udah salah. Nah begitu. Kan sekarang banyak yang begitu modelnya. Ngaku-ngaku jadi nabi, sehebat apapun dia, walaupun bisa berjalan di atas air, ya kalau di ngaku jadi nabi udah kagak bener itu, ya, nggak bener. Atau ada orang ngaku jadi wali, tapi kagak sembahyang, udah kagak bener juga. Ya, ngaku jadi wali tapi nggak sholat, udah nggak bener. Sebab Nabi Muhammad manusia yang paling mulia, paling istimewa, tetap melaksanakan sholat yang 5 waktu. Itu begitu. Ya ayyuhalladzina amanu zkurullaha dzikran katsira. Wahai orang-orang yang beriman, uzkurullaha, ingatlah kamu kepada Allah. Artinya kita disuruh zikir, uzkurullah. Ya, makanya tuh ayam kalau ya itu berkeruyuk itu artinya apa? Uzkurullah. Itu di dalam kitab ya yang dikarang oleh Imam Romli dijelaskan salah satu ya bunyinya ayam jago di pagi hari itu memerintahkan kepada kita ke keruyuk itu hanya uzkurullah. Ya, uzkurullah. Ya, jadi artinya kita disuruh ingat kepada Allah. Wahai orang-orang beriman, uzkurullah, zikirlah kamu, ingatlah kamu kepada Allah. Zikron katsira, dengan zikir, dengan ingat yang banyak. Jadi artinya kita jangan pernah lalai dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita dianjurkan untuk senantiasa selalu zikir dan ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wasabbihuhu bukratan wa asila. Nah, kemudian bertasbihlah kamu, sucikan Allah Subhanahu wa taala. Tasbih itu artinya subhanallah. Kalau zikir itu ya kita bisa baca ya la ilaha illallah, ala bizikrillah tatmainnul qulub. Ketahuilah hanya dengan ingat kepada Allah hati akan tentram. Nah, itu biasanya apa? Ala bizikrillahi tatmainnul qulub, la ilaha illallah. Jadi kalau
zikir itu kalimatnya la ilaha illallah. Makanya dulu orang-orang tua kita bilang nyebut gitu. Itu nyebut di situ artinya zikir. Nah, apa yang dibaca kalau disuruh nyebut la ilaha illallah. Nah, itu namanya uzkurullah. Seperti ya dijelaskan nama Allah, uzkuruni azkurkum. Jadi ingatlah kamu kepada saya, pasti saya akan ingat kepada kamu. Ya, itu seperti itu. Jadi uzkurullah. Nah, setelah kita zikir kepada Allah, ada juga perintah wasabbihuhu, sucikanlah ya hu Allah. Ya, jadi kita nih orang beriman disuruh bertasbih dengan ucapan subhanallah, maha suci Allah, subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Ini kalimat subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim ada kalimat tasbih. Setelah kalimat la ilaha illallah, jangan sampai kita lupakan juga kalimat tasbih subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim. Ya, makanya ada dua kalimat yang kalau kita baca itu lebih berat timbangannya ya daripada bumi dan langit. Ya, jadi khofi patani ala lisan. Kalau ya diucapkan ringan ya, tapi sakilatani fil mizan. Dua kalimat tersebut sangat berat timbangannya. Apa kata Nabi? Subhanallahi wa bihamdihi subhanallahil azim. Subhanallahi wa bihamdihi subhanallahil azim. Makanya kita kalau baca tahlil yang bagus begitu. Subhanallahi wa bihamdihi subhanallahil azim. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Jangan subhanallah wa bihamdi subhanallah wa bihamdi. Ya cuma satu. Ya, kalau kita pengen dua, subhanallahi wa bihamdihi subhanallahil azim. Ngamalin hadis. Khofi patani ala lisan sakilatani fil mizan. Jadi kata Nabi, ringan diucapkan, berat di timbangan. Nah, apa? Subhanallahi wa bihamdihi subhanallahil azim. Ulangi lagi. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Jangan subhanallah wa bihamdi subhanallah wa bihamdi subhanallah wa bihamdi subhanallah wa bihamdi. Enggak ketemu sakilatan fil mizan khafifan fil ya lisan itu enggak ketemu. Ya, sebab ini ada kalimatani, dua kalimat. Ya kalau subhanallah wa bihamdihi satu doang. Subhanallah bihamdi subhanallah bihamdi juga. Tapi kalau subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim dua. Nah, makanya lebih bagus itu kita baca subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim. Itu namanya wasabbihuhu bukratan wa asila. Jadi bertasbihlah kamu ya kepada Allah, sucikan tuh Allah. Kapan? Bukratan wa asila, baik di pagi hari maupun sore. Pagi, sore, maksudnya siang, malam. Ya, itu setiap saat, setiap waktu. Di pagi hari, di sore hari, atau di siang dan malam hari. Ini bukratan wa asila maksudnya apa? Ya awalan nahar wa akhirahu, awal siang, akhir siang. Awal siang pagi, ya akhir siang bisa sore bisa malam. Walladzi yusalli alaikum, dialah Allah Subhanahu wa taala. Ini huwa maksudnya Allah. Huwa dhamir fasal. Jadi huwa dia Allah. Alladzi yang Allah itu yusalli. Ya, yusalli itu artinya memberikan rahmat dan kasih sayang. Ya, siapa Allah alaikum atas kamu. Ya, jadi kalau Allah berselawat itu artinya Allah memberikan rahmat. Kalau malaikat berselawat artinya malaikat memohonkan istighfar, ampunan. Gitu. Innallaha
wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Tuh, jadi Allah baca selawat, malaikat baca selawat. Namun artinya Allah baca selawat artinya Allah memberikan rahmat, kasih sayang. Sebab rahmat dan kasih sayang ini diperlukan ya buat kita semuanya. Sampai-sampai Nabi begitu. Nabi dalam satu hadis riwayatkan, saya masuk ke dalam sorga bukan karena ibadah saya, kata Nabi Muhammad. Ya, begitu apalagi kita sebagai manusia jangan ngandelin amal Bapak Saudara. Ya, kita belum ada apa-apanya amalan kita. Ya, jadi jangan sampai ngandelin amal. Ya, jadi kita masuk surga itu karena rahmat dan kasih sayang Allah. Kalau sholat kita ya belum seberapa sholat kita. Ya, amalan-amalan kita belum seberapa. Tapi kita masuk surga itu karena rahmat dan kasih sayang Allah. Kemudian ketika ditanya Nabi Muhammad, bagaimana dengan engkau? Saya pun begitu, kata Nabi. Saya pun masuk ke dalam surga karena rahmat dan kasih sayang Allah, bukan ngandelin amal. Tuh begitu. Ya, jadi ya ini penting sehingga tidak ada kesombongan dalam diri kita. Sebab di dalam kitab An-Nasudiniyah, buah karya daripada Al-Habib Abdul Al-Haddad, itu dijelaskan ada orang yang dikasih umur Bapak Saudara 500 tahun. Kemudian ketika 500 tahun ini digunakan buat ibadah terus, enggak ngapa-ngapain, dia hanya ibadah saja. Ketika meninggal dunia, Allah bilang, hei hambaku, masuklah kamu ke dalam surga dengan rahmat aku. Lalu orang ini protes, ya Allah, saya masuk ke dalam surga karena ya ibadah saya selama 500 tahun. Tapi Allah tetap bilang karena rahmatku. Akhirnya hitung-hitungan Bapak Saudara, ternyata kata Allah, mata yang saya berikan kan 2, sekarang 1 aja mata yang dikasih selama 500 tahun diukur dengan ibadah kamu 500 tahun, itu belum bisa sebanding. Ya, apa bisa membalas rasa syukur dikasih nikmat, jangankan 1 mata aja. Ya, dibalas dengan ibadah 500 tahun itu belum ya bisa ketebus. Nah, sehingga akhirnya Allah kasih nikmat banyak, bukan mata aja, ada tangan, ada kaki dan lain-lain sebagainya. Ya, seperti itu. Sehingga kalau main hitung-hitungan ya belum ada apa-apanya. Kita apa? Kita ibadah 500 tahun. Akhirnya kata Allah ya begitu, karena kamu main hitung-hitungan masuk neraka kamu. Baru hamba Allah yang ibadahnya 500 tahun menyadari, oh ternyata kita masuk ke dalam surga disebabkan rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya penting nih rahmat. Makanya Nabi aja tetap minta rahmat. Makanya kita selalu ya membaca selawat, Allah baca selawat, malaikat membaca selawat, kita pun orang yang beriman membaca selawat. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wasallimu taslima. Nah ini yang dibilang huwallazi yusolli 'alaikum. Dia siapa? Allah. Alladzi izat yusolli, yang memberikan rahmat, alaikum atas kamu, ayyarhamukum, wa malaikatuhu, dan malaikat. Ini malaikat itu wawunya atap kepada huwa, domir fasol. Ya, yang dia adalah ya rofa mahalnya. Jadi wa malaikatuhu, dan malaikat-malaikatnya. Makanya malaikatuhu rofa dibacanya karena diatapkan kepada lafaz huwa yang posisinya i'rabnya itu dia juga mahalnya mahal rofa karena dia jadi mubtada. Huwa itu domir munfasil ya marfu mabniun alal fathi fi mahli raf'in, jadi mubtada namanya. Nah, allazi itu isim mausul. Nanti yusolli alaikum jumlahnya la mahalal minal i'rab silat daripada allazi. Nah, kemudian wa malaikatu wawunya huruf atap. Ya malaikatu itu ma'tub.
kepada lafaz huwa yang ya dia itu mahalnya ropa. Makanya baca wa malaikatuhu, dan malaikat-malaikatnya juga sama. Malaikat Allah itu sama berselawat. Artinya berselawat apa? Ayastaghfiruna. Jadi para malaikat-malaikat itu beristighfar, memohonkan ampun lakum buat kamu. Liyukhrijakum, agar kamu akan dikeluarkan. Nih malaikat-malaikat kita hadir di sini nih Bapak Saudara. Malaikat pada datang menaungi kita. Dia berselawat, artinya memohonkan ampunan. Buat siapa? Buat para pencari-pencari ilmu. Jadi ketika kita lagi duduk di majelis ilmu, udah nggak usah istighfar lagi. Kenapa? Malaikat lagi pada istighfar buat kita. Begitu ribuan malaikat Bapak Saudara. Ikan-ikan yang ada di air semuanya beristighfar. Berapa banyak ikan yang ada di air, di laut, di sungai, di akuarium, ya. Nah itu mereka semuanya beristighfar buat siapa? Mohonkan ampunnya buat litalibil ilmi, para pencari ilmu. Tuh makanya pantas kalau orang yang lagi duduk di majelis ilmu, ya jangankan sholat 2 rakaat, sholat 1000 rakaat aja Pak. Ente sholat 1000 rakaat masih lebih mulia orang yang lagi duduk di majelis ilmu. Makanya kalau lagi duduk di majelis ilmu jangan ngapa-ngapain, udah ya sholat 2 rakaat belum ada apa-apanya. Ini kadang-kadang ada orang ya lagi ngaji ya masih sholat juga. Imam Hanafi itu marah ketika ada muridnya Imam Hanafi lagi ngajar, ada murid yang sholat diomelin. Ente sholat apa? Ya sholat baru 2 rakaat. Ini kita hadir di majelis ilmu lebih bagus daripada kita sholat 1000 rakaat. Begitu ya, makanya Masya Allah itu malaikat, berapa triliun malaikat ya, berapa banyak malaikat itu semuanya yastaghfirun, ya beristighfar buat siapa? Buat para pencari ilmu, litolibil ilmi. Ditambah lagi ikan yang hidup di air. Di air itu bisa di laut, bisa di sungai, bisa di akuarium, di mana aja yang namanya di air itu semuanya beristighfar mohon ampun Bapak Saudara. Nah, makanya beruntung orang yang bisa menyempatkan waktunya untuk hadir di majelis ilmu, beruntung. Ya, kita nggak mampu sholat 1000 rakaat, tapi dengan sebab kita hadir di majelis ilmu litalibil ilm, untuk mencari ilmu, itu nilainya ya begitu besar. Nah, ini jadi Allah ya berselawat, artinya Allah memberikan rahmat dan kasih sayangmu. Malaikat berselawat, artinya malaikat beristighfar ya buat kamu semuanya. Liyukhrijakum, agar Allah akan mengeluarkan kamu. Liyudima ikhrajau iyyakum, agar terus menerus Allah keluarkan ya kamu minaz zulumati, dari kekufuran. Itu minaz zulumat artinya kekufuran. Ulama-ulama tafsir menjelaskan kok bentuknya jamak, karena kekufuran itu banyak, bukan satu. Kufur itu jenisnya banyak, sehingga pakai bentuk jamak minaz zulumat. Makanya pakai jamak. Ya, minaz zulumat itu kekufuran, artinya kufur itu bukan satu jenisnya, nauknya banyak sekali. Ya, ilan nur. Ya, jadi Allah akan keluarkan kamu dari kekufuran ilan nuri, ya kepada nur. Nur ini maksudnya apa? Iman. Nah kalau iman itu satu, makanya bentuknya mufrad. Ya bukan anwar tapi nur. Ya udah cukup ilan nur. Ail iman, sebab iman itu cuma satu. Ya tidak berbentuk jamak. Kalau kufur berbentuk jamak. Sebab apa? Sebab kufur itu banyak jenisnya. Nah ini rahasianya kenapa minaz zulumat bentuknya jamak. Ya, kemudian ilan nur bentuknya mufrad. Jadi kalau tauhid iman cuma satu adanya. Ya, udah iman cukup satu, mufrad. Tapi kalau ya kekufuran itu banyak macam-macam kekufuran. Ya, makanya di sini rahasianya ya Allah ya menjelaskan dengan redaksi, satu bentuknya jamak, satu bentuknya mufrad. Liyukhrijakum minaz zulumati ilan nur. Jadi apa artinya zulumat? Kufur.
Orang yang kufur itu gelap Bapak Saudara. Apalagi nanti di akhirat. Jadi mereka itu enggak bisa ngelihat, zulumat. Ya, jadi di akhirat nanti dari kiamat gelap dia. Enggak ada lampu, enggak ada cahaya. Beda orang kalau beriman. Kalau beriman nanti di akhirat dia ada lampunya terang. Ya, makanya nur, iman itu nur. Orang yang beriman kemudian dia meninggal dunia ketika di hari kiamat akan terang. Tapi orang kufur yang tidak beriman ketika dia masuk di akhirat maka nanti zulumat, yang ada kegelapan. Nah, seperti itu. Wa kana bil mu'minina rahima, dan adalah ya Allah itu kepada orang-orang beriman rahima, punya sifat sayang, kasih sayang. Tuh, jadi Allah kepada orang beriman punya sifat rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Itu rahim yang terakhir. Kalau Rahman, kasih sayang Allah bisa kepada orang yang beriman, bisa juga kepada orang-orang kafir. Di mana? Di dunia. Makanya lihat Bapak Saudara, itu kalau di dunia semuanya disayang sama Allah, dikasih. Ya, itu. Kenapa Allah tidak membeda-bedakan? Ya, makhluknya yang kafir, yang beriman, tetap semuanya dikasih. Itu di dunia namanya Rahman. Ya, seandainya Allah beda-bedain orang kafir, jangankan rezeki yang lain, segelas air aja kata Nabi nggak akan diberikan. Tapi Allah punya sifat Rahman, sehingga Allah kasih tuh semuanya. Bahkan kadang-kadang orang kafir kalau nyarinya banyakan, dikasih banyakan sama Allah. Nah, seperti itu. Ya, jadi banyak di dunia orang kafir yang kelihatannya dikasih lebih banyak kebanding daripada orang yang beriman. Sebab memang ya masalah dunia Allah gak beda-bedain. Siapa aja yang mau dikasih. Tapi di satu sisi Allah punya sifat rahim. Nah, kalau rahim ini sifat sayangnya Allah hanya tertentu untuk orang-orang beriman. Nah, ini dalilnya. Wa kana bil mu'minina rahima. Jadi Allah itu sayang kepada orang-orang yang beriman. Ya, jadi lafaznya pakai rahim. Ya, bukan pakai rahman. Kalau rahman itu di dunia. Kalau rahim itu nanti di akhirat. Jadi orang-orang beriman saja tuh yang dikasih rahim sama Allah nanti di akhirat. Kalau orang kafir enggak lagi dikasih rahim, ya di akhirat. Udah cukup rahmannya Allah di mana? Yaitu di dunia. Itu dalam salah satu hadis Allah punya sifat rahmatnya ada 99, Pak. 99 rahmat. Hanya satu rahmat yang Allah berikan di dunia. Ya, buat siapa? Buat makhluknya semuanya. Apakah itu manusia, binatang dan lain-lainnya. Nah, dengan satu rahmat itu singa walaupun binatang buas itu dia punya belas kasih sayang kepada anaknya. Ya, nggak ada ceritanya ya singa makan anaknya sendiri. Ya, macan itu nggak pernah makan anaknya sendiri walaupun dia binatang buas. Kenapa singa nggak mau makan anaknya tapi disayang banget tuh anaknya, dielus-elus? Karena Allah kasih satu rahmat. Buat siapa? Buat semua makhluknya. Sisanya masih ada 98 rahmat. Itu nanti Allah akan kasih di akhirat. Buat siapa? Buat orang yang beriman. Tuh begitu. Masya Allah, satu rahmat aja yang Allah kasih. Lihat nih kita saling menyayangi, ya. Kita nih manusia saling menyayangi, itu satu rahmat yang Allah berikan. Makhluk-makhluk Allah yang lain saling menyayangi satu dengan yang lainnya. Ya, jadi induk sama anak tuh kalau pada binatang tuh kan biasanya begitu. Induk sama anaknya begitu sayang, ayam begitu sayang sama anaknya. Sampai-sampai ada yang ganggu mau diserobot itu. Ya kan? Ya, ini ada ayam masih kecil baru diterserin. Ya, ada yang lewat disangkanya mau ganggu anaknya, diserobot Pak Saudara. Nah, begitu karena ingin melindungi, dia begitu sayang sama anaknya. Bahkan sampai singa yang dikatakan binatang buas yang selalu makan tapi anaknya sendiri enggak dimakan. Kenapa? Karena Allah kasih rahmat, satu rahmat. Sementara Allah punya 99 rahmat.
Nah yang sisanya masih 98 rahmat itu nanti Allah akan berikan kepada manusia di akhirat. Nah ini yang dimaksud wa kana bil mu'minina rahima. Jadi Allah begitu sayang, punya sifat rahim kepada siapa? Kepada ya hamba-hamba yang beriman. Artinya apa? Allah terima ya walaupun amalnya cuma sedikit tuh, dosanya yang banyak diampunin, itu karena Allah rahim. Ini seandainya kita amalan kita baru sedikit, dosa kita banyak, tapi kita beriman, nanti amalan kita akan diterima oleh Allah, kesalahan kita akan diampunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Cukup saya kira sebagai perdana kita ini ngaji di malam, nanti baru kita lanjutkan dengan tahiyatuhum dan seterusnya. Mudah-mudahan apa yang kita baca ada manfaatnya. Amin ya rabbal alamin. Bapak saudara, sebelum ditutup ya, dan nanti ada informasi mungkin ya, saya hanya memberikan informasi pengajian subuh di At-Thohiri itu ada dua tuh, ada Senin subuh, ada Selasa subuh. Kalau bapak saudara ada waktunya yang tidak mengganggu aktivitas bapak saudara, silakan hadir. Yang mau Senin hadir, mau Selasa hadir silakan. Kalau mau Senin aja silakan, atau mau Selasa aja silakan. Ya, yang mau silakan. Sayang pak. Ya, kalau kita di rumah nggak ngapa-ngapain, lebih bagus kita ikut pengajian. Ya, kalau Senin subuh itu baca kitab Tausi. Kalau Selasa subuh baca kitab Al-Azkar. Ya, saya ya memberikan informasi. Ya, mudah-mudahan pengajian ini sudah dibuka. Yang memang ada waktunya silahkan hadir. Ya, habis subuh sampai jam 6 selesai. Ya.